Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Beloved Kids Online Service 13 Desember 2020. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember nih Kak Fani. Ayo, siapa yang udah ikut ibadah, kreativitas, dan ayat hafalan? Sudah lihat raportnya belum? Pasti sudah dong. Nah sekarang Asiska dari Kak Fani mau umumin untuk top 3 minggu ini. Ini dia. Selamat ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai beribadah seperti biasa kita mau berdoa dulu. Mau kita lepat tangan, kita tutup mata, kita beri posisi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menonton live streaming. Sekarang kami mau memulai ibadah. Tuhan Yesus yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan Yesus. Siapa yang bangga? Siapa yang excited? Siapa yang penuh sukacita untuk memuji Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Beloved Kids, yeay! Ayo adik-adik kita bertepuk tangan, bersukacita memuji nama Tuhan Yesus kita. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. Sama-sama katakan. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sama-sama angkat suaranya. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi katakan. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Yeah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami, sembah kami Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita akan pujian ini dari awal. Katakan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are, sama-sama. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted
Katakan King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Yeah, yeah, yeah. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, yeah, yeah. And forever and ever I give my praises to you. Come on, say Jesus, 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 you are the Savior of my soul. Yeah, 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 yeah. And forever and ever I give my praises to you. Sama-sama kita katakan King of Majesty. King of Majesty, and I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sekali lagi katakan King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Adik-adiknya aja. Come on, sing it up. Jesus, You are Savior of my soul. and forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi, adik-adik suaranya. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, 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 yeah. And forever and ever I give my praises to you. Whoa. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, 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 yeah. And forever and ever I give my praises to you. Come on, sing it out, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, yeah, yeah. And forever and ever I give my praises to you. Come on. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi. And forever and ever I give my praises to you. Beloved kids. Yeay! Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Dalam menyambut Natal yang indah ini sama-sama kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih atas penyertaan yang luar biasa. Bahkan dia lahir ke dunia untuk menjadi raja dan menyelamatkan hidup kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Kita mau bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Kalau gitu kita mau angkat pujian ini buat Tuhan Yesus sama-sama. Come on. Angkat pujian ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeah. Sekali lagi adik-adik, kita mau angkat pujian ini dari awal, sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus
derajat kita surga bergema lahir. Sekali lagi, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus derajat kita surga bergema lahir Raja mulia. Kita bersuka cita Tuhan atas hadirnya dirimu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersuka cita. Yuk adik-adik yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup Kak Marvel, Kak Siska, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang bangga memiliki Tuhan Yesus? Kak Marvel bangga dan sangat kagum akan Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun ibadah ini online Tuhan Yesus, kami mau Tuhan bersama-sama bersatu hati untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami, bahkan itu kesenangan hati kami Tuhan Yesus. Karena kesenangan-Mu menjadi kesenangan kami juga Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik kita mau angkat pujian ini. Kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan Yesus adik-adik. Kita mau angkat pujian ini. Dan hati yang mulia. Hati yang mulia. Kami selalu temukan itu semua Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Yesusku. Angkat pujian dikatakan, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku. Ini janji kami Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat tangan kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ku kagumi. Dan ku bangga memiliki Allah seperti-Mu.
tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Dan ku bersyukur kepadamu. Ini hatiku ku angkat bagimu, sebab hanya Kaulah Allah yang ku miliki dan ku hargai. Kau ku kagumi. Kita mau angkat pujian ini dari awal sama-sama adik-adik dengan hati sungguh-sungguh. Kita katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau ku kagumi. Yesus, Engkau. Sama-sama kita mau katakan, ku kagumi. Oh, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi. Segenap hati, segenap jiwa kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ingin menyembah-Mu. Karena ini kerinduanku, karena ini keinginanku, selalu menyembah-Mu. Sebab Kau yang termanis, dan Kau yang termulia, dan Kau yang terhebat. Engkaulah Allahku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, tiada yang lain yang layak kami sembah, yang layak kami puji selain Engkau Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya sumber sukacita kami Tuhan, dan satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Dan saat ini kami mau nyatakan sama-sama, hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
sungguh lagi nyatakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama adik-adik saat ini lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Maka saat ini kami siapkan hati, telinga kami, pikiran kami untuk fokus mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati setiap adik-adik yang saat ini sudah mempersiapkan hatinya, Tuhan yang berkati, Tuhan yang jamah. Dan berkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik Beloved Kids, jumpa lagi bersama Kak Frans Manusama. Gimana kabarnya hari ini? Sukacita semua? Puji Tuhan, sehat-sehat? Haleluya. Nah adik-adik, kita akan sebentar lagi mau merayakan Natal. Udah pada siap belum merayakan Natal di tahun ini? Sudah? Puji Tuhan. Nah, kita akan diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Dan kita akan buka Alkitab kita hari ini di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ayo adik-adik yang sudah pegang Alkitabnya dibuka Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Adik-adik yang belum bisa baca, dengerin kakak ngomong ya. Nanti bisa didengerin ayat Alkitab yang kita baca. Sudah siap semua? Puji Tuhan. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik, tadi ayat yang kita baca dikatakan telah lahir Kristus Tuhan Juru Selamat. Artinya apa? Tuhan mau ingatkan setiap kita ketika kita mau merayakan Natal, Tuhan Yesus datang menjadi Juru Selamat. Apa sih arti Juru Selamat, Kak? Kira-kira adik-adik tahu nggak arti Juru Selamat? Pasti ada yang belum tahu apa arti Juru Selamat. Nah, Juru Selamat itu orang yang menolong dan menyelamatkan kita, adik-adik. Makanya kenapa Tuhan Yesus disebut Juru Selamat? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, adik-adik. Ya. Kalau kakak tanya, Spider-Man bisa jadi Juru Selamat gak? Gak bisa, adik-adik. Naruto? Gak bisa. Terus siapa lagi? Iron Man? Gak bisa jadi Juru Selamat. Karena Juru Selamat kita adalah Tuhan
Tuhan Yesus adik-adik, setiap kita manusia perlu juru selamat. Dia itu Tuhan Yesus. Makanya waktu gembala-gembala berkumpul di padang Efata adik-adik, malaikat datang jumpai mereka. Ada kesukaan besar. Kenapa? Ada juru selamat. Nah, kenapa adik-adik Tuhan Yesus disebut juru selamat sih? Yang pertama, ayo kita lihat ayat yang ke Matius 1 ayat 21. Dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, adik-adik perhatikan. Jadi, kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa sih dosa? Dosa adalah pelanggaran manusia kepada Tuhan adik-adik. Tadinya, ada gambar nih ya, kakak tunjukin nih. Tadinya hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, dilihat ya di gambarnya di layar. Nah, jadi tadinya awalnya hubungan Tuhan dan manusia itu tidak terputus adik-adik. Waktu di Taman Eden, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungannya seperti itu. Tidak ada terputus. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya gambar seperti ini muncul. Jadi hubungan, nah adik-adik bisa lihat tuh di layar. Ya kan, hubungan antara Tuhan dengan manusia ada jurang. Manusia nggak bisa mendekat adik-adik sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat di gambar tuh ada jurang. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mati, maka dia menjadi perantara. Ini gambarnya, coba dilihat. Nah, karena Kristus jadi pengantara, lihat akhirnya kita dengan Tuhan bisa berkomunikasi kembali adik-adik. Alkitab bilang di dalam Yesaya 59 ayat 1, demikian firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Yesaya 59 ayat yang ke-1 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa adik-adik. Jadi karena dosa Tuhan gak dengar doa kita. Karena dosa jadi penghalang berkat. Makanya Tuhan Yesus datang mati di atas kayu salib supaya kita terbebas dari dosa. Karena yang cuma bisa membebaskan kita dari dosa cuma Tuhan Yesus. Kalau ada dosa kita gak bisa menang lawan setan adik-adik. Kalau ada dosa kita gak bisa menang dari penyakit. Kalau ada dosa kita nggak bisa masuk surga. Tapi kalau dosa sudah diselesaikan, sudah diampuni, kita bisa terima mujizat, kita diberkati, sukses, pandai, berhasil. Nah, adik-adik mau sukses gak? Dosanya harus diampuni, harus datang sama Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kenapa sih Kak Tuhan Yesus disebut juru selamat? Karena yang kedua, kita buka ya ayatnya, Yesaya 19 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Itu akan menjadi kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Nah, jadi juru selamat itu dia menolong kita dari yang jahat adik-adik. Dunia ini penuh dengan segala yang jahat. Tadi kita belajar dosa. Juga kalau kita lihat ada banyak orang jahat. Ada banyak penyakit yang bisa membuat kita susah. Jadi orang jahat, sesuatu yang jahat itu sesuatu yang menyusahkan kita. Tapi karena ada Tuhan Yesus, kita bisa menang atas yang jahat. Kita bisa menang dari segala rencana orang jahat adik-adik. Kan zaman sekarang banyak orang suka berniat jahat. Ada yang suka mencuri, menculik adik-adik, ada yang merampok, ada yang membunuh. Nah, itu banyak adik-adik zaman sekarang.
Nah, kita perlu juru selamat yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, di bulan Natal ini kita belajar kenapa sih pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan Yesus seperti juru selamat. Seperti ini adik-adik, ini ada satu gambaran ilustrasi yang kakak bisa kasih tampilkan sama adik-adik. Nih, di depan kakak sudah ada 3 gelas. Nah, 3 gelas ini yang pertama di sini Tuhan Yesus, yang kedua manusia, yang ketiga perbuatan baik adik-adik. Nah, 3 gelas ini ada airnya. Di sini ada Tuhan Yesus, ada manusia, ada perbuatan baik, tapi juga ada dosa adik-adik nih. Ini dosa. Nah, karena manusia di Taman Eden sudah jatuh dalam dosa, maka tadinya manusia yang hidupnya putih, bersih, nah karena dosa masuk, akhirnya jadi kotor adik-adik hidupnya. Jadi tercemar oleh dosa dan jahat. Nah, lihat, airnya tadinya putih, manusia yang tadinya hidupnya bersih, putih, sekarang kotor adik-adik. Tapi kita lihat, nah sekarang sudah kotor, kita aduk ya adik-adik. Nah, lihat kotor sekali. Lalu di sini ada perbuatan baik. Nah, kita masukin, perbuatan baik bisa bikin manusia jadi lebih baik gak sih adik-adik? Kita lihat ya. Ya, tetap sama adik-adik, gak berubah. Jadi perbuatan baik gak bisa membebaskan kita dari dosa sama dari segala yang jahat. Nah, sekarang ada satu lagi, Tuhan Yesus. Lihat, airnya putih ya adik-adik. Kakak masukkan ke dalam gelas yang kita gambarkan sebagai manusia. Nah, lihat adik-adik. Lihat, kakak gak aduk, kakak gak apa, airnya jadi putih. Artinya yang bisa membebaskan manusia dari dosa cuma Tuhan Yesus. Jadi perbuatan baik gak bisa, orang kaya gak bisa, teman kita yang kaya gak bisa, orang tua kita terbatas, tapi Tuhan Yesus bisa menolong kita. Jadi apapun yang terjadi, ayo datang sama Tuhan Yesus. Kita rayakan Natal, kita sadar kita semua perlu Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu boleh menjadi rema. Karena kami sadar Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus kami gak bisa apa-apa. Berkati adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang-orang yang kami kasih, orang tua, wali, juga opa, oma, kakek, nenek, saudara-saudara kami, kakak, adik kami, semuanya Tuhan berkati. Berkati Tuhan Yesus, gereja kami, berkati Bapak, Ibu, dan bersama keluarga besar, Bapak Ibu Gembala Sidang bersama keluarga besar dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah kanan kakak ya. Jangan lupa atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Dan diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sing and heaven and nature
namanya kreativitas. Hari ini adik-adik akan membuat satu prakarya berupa hiasan Natal. Caranya adik-adik bisa klik link yang ada di description box dan tonton videonya ya. Nanti kalau udah ditonton videonya, adik-adik bisa pilih satu hiasan yang adik-adik mau bikin. Kalau sudah dibikin hiasannya, boleh difoto atau mau di video, terserah adik-adik. Dan jangan lupa nih, di-upload lalu di-mention ke @beloved.kids. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay! Halo adik-adik. Sekarang waktunya ayat hafalan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 17. Bunyinya, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 21. Bunyinya, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ada lagi, untuk adik-adik yang belum sekolah tapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 21a. Bunyinya, ya, karena Dia hati kita bersukacita. Jangan lupa ya adik-adik, bagi kalian yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video lalu upload di Instastory dan mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat untuk menghafal ya, karena akan ada poin yang bisa adik-adik kumpulkan sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya kita berdoa adik-adik. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan oleh kakak-kakak yang melayani di Beloved Kids. Juga kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, bersyafaat untuk keluarga besar kami. Tuhan Yesus berkati papa, mama, om, tante, adik, kakak, dan keluarga besar kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan senantiasa memberkati. Jauhkan dari segala virus corona, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati usaha pekerjaan papa mama kami. Juga Tuhan Yesus berkati juga untuk gereja kami tercinta, Gereja Tiberias Indonesia. Berkati Tuhan Yesus Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama keluarga besar yang ada bersama-sama dengan beliau. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, umur panjang. Juga kami berdoa Tuhan Yesus berkati bangsa kami supaya terbebas dari virus corona, bisa kembali seperti normal, seperti sedia dulu kala. Dan Tuhan Yesus berkati seluruh aktivitas kami selanjutnya, kemanapun kami melangkah. Kami doa, kami percaya kami bisa diberkati Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang cinta Tuhan, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kehidupan kami, berkati bangsa kami, berkati rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya adik-adik, arahkanlah hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah daripada Allah Bapa menyertai kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Shalom.
Terima kasih adik-adik udah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel yang sama, Beloved Kids Tiberias, jam 9 pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube channel Beloved Kids. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan nih video terbaru dari Beloved Kids Tiberias. Betul, dan bulan ini kita akan merayakan Natal. Jadi adik-adik pastikan tidak akan melewatkan informasi yang ada di Instagram Beloved Kids. Buat yang belum follow, ayo cepet follow sekarang ya di Instagram @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!